Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, DPRD memiliki peran strategis dalam membentuk arah pembangunan daerah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sepanjang tahun 2025. DPRD Kota Bandung telah menghasilkan berbagai produk hukum yang menjadi landasan kebijakan publik, mulai dari pelayanan masyarakat hingga penataan kota. Regulasi apa saja yang dinilai paling berdampak bagi warga, serta bagaimana memastikan setiap peraturan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua DPRD Kota Bandung, Pak Asep Mulyadi, atau akrab disapa dengan Kang Asmul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hendra. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Senang nih hari ini. Oh iya. Lebih berjiwa muda ya Kang Asep ya. Biar menunjukkan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Ah gitu. Oke, Kang. Oke, Kang, kalau toh misalkan kemarin itu bulan Oktober kalau tidak salah saya baca itu ada 4 raperda ya yang diparipurnakan ya seperti itu ya. Betul, betul. Oke, boleh dijelaskan raperda apa saja yang menjadi yang diparipurnakan itu, silakan. Iya. Jadi memang sepanjang tahun 2025 kita cukup banyak untuk membahas, kemudian mendiskusikan, kemudian juga menyerap aspirasi dari masyarakat untuk membuat sebuah peraturan daerah yang tentu saja ini untuk memberikan kebermanfaatan buat masyarakat. Kurang lebih ada 13 lah ya di tahun 2025 yang sudah kita bahas dan kita sahkan di tahun 2025. Bahkan sekarang juga kita masih terus untuk melakukan pembahasan-bahasan. Ada 4 raperda lagi nih sekarang yang lagi pembahasan dan ini kelihatannya masih belum selesai. Nah, sementara kemarin yang terakhir kita bahas diantaranya ada tentang reklame, ada tentang pesantren, ada juga tentang ketertiban umum, dan juga ada tentang ideologi Pancasila. Itu juga sudah dibahas oleh kita. Sudah selesai. Dalam 13 perda berarti ya yang sudah dihasilkan selama di 2025 tahun 2025 ada 13 kurang lebih. Produktif ya Pak. Ya memang kebutuhannya juga karena ada beberapa hal, terutama sekarang kan ada pemerintahan baru nih dengan Pak Wali Kota baru, dan mau tidak mau kita harus punya juga perda terkait dengan rencana pembangunan di 5 tahun ke depan. Makanya ada RPJMD. Sejauh mana pentingnya itu perda itu, Pak? Kan? Tentu saja yang namanya RPJMD menjadi guideline. Mau kemana sebetulnya arah pemerintah kota pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Dan disitulah antara visi, misi wali kota dan wakil wali kota, kemudian tentu saja harus juga bekerja sama dan disetujui oleh DPRD, sehingga menjadi produk hukum antara visi misi wali kota dengan persetujuan di DPRD menjadi peraturan daerah. Ada konsistennya nggak antara visi misi kemudian dengan perda itu seperti itu? Tentu saja, karena visi misi itu juga harus berpatokan kepada visi misi nasional. Seorang wali kota, seorang calon wali kota, ketika beliau mau maju menjadi salah satu calon wali kota di setiap kota daerah, dia juga harus punya kaitan dengan rencana apa yang menjadi visi misi nasional. Kemudian diturunkan kepada visi misi daerah, sehingga visi misi wali kota tidak akan bertentangan dengan visi misi wali kota. Dari visi misi wali kota itulah dibuatkan menjadi peraturan daerah yang memang itu menjadi kolaborasi tambahan di sana sini dengan masukan-masukan dari masyarakat yang tentu saja itu diwakili oleh DPRD. Jadi arah pembangunannya itu jelas begitu? Jelas sekali. Apa yang menjadi titik sentral dari arah pembangunan yang dirancang oleh DPRD Kota Bandung ini? Tentu saja sesuai dengan rencana dari visi misi pemerintah pusat, di mana kita menjelang dari Indonesia Emas tahun 2045, dan itu diturunkan kepada daerah, sehingga di daerah juga ada namanya rencana jangka panjang. Itu sudah dibuatkan oleh kita untuk 20 tahun ke depan. Nah, RPJMD adalah turunan dari rencana jangka panjang daerah yang 20 tahun itu untuk 5 tahun ke depan. Dibuatlah RPJMD. Dan RPJMD itu juga dasarnya adalah dari visi misi wali kota yang terpilih. RJMP ini kan kalau misalkan dilihat dari misalkan ada 20, kemudian ada 45 tahun ke depan nih, seperti itu kan. Sementara kan pemimpinnya itu berbeda-beda itu Kang. Itu gimana itu? Justru disitulah pentingnya kenapa harus ada RPJPD, supaya
walaupun pemimpinnya ganti per 5 tahun, tidak boleh keluar dari rencana visi jangka panjang nasional, rencana visi jangka panjang daerah, sehingga terarah dan teratur. Tentu saja ada ya style, gaya, Betul. pendekatan, Betul. kemudian juga titik berat di setiap daerah dan setiap 5 tahun. Tapi secara umum tidak akan keluar dari apa yang menjadi visi misi 20 tahun ke depan. Oke, berarti itu sangat terkontrol akhirnya ya, terawasi. Berarti fungsinya mengawasi itu berarti melekat begitu ya? Betul, betul. Oke. Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Nusantara bersama saya Hendanun, dan kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Ketua DPRD Kota Bandung, Kang Asmul. Kang Asmul, kalau tadi kan sudah ada nih peraturan daerah yang mengatur tentang rancangan pembangunan jangka panjang seperti itu. Kemudian yang menjadi tolok ukur juga sudah dijelaskan. Kemudian apa tujuannya atau apa fungsinya dari perda itu sehingga perlu ini dikeluarkan untuk pemimpin wali kota Bandung begitu? Setiap perda kan pasti dia punya tujuan, yang pertama adalah untuk payung hukum. Setiap program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja harus ada payung hukumnya. Dan payung hukum itu tentu saja untuk daerah adalah perda. Dan sebuah perda nggak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya, apakah itu di provinsi maupun di tingkat pusat. Betul. Nah, perda yang dibuat atau yang dibahas tentu saja itu adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Sehingga ketika sebuah perda itu dilakukan atau dibuat dan dibahas, pertama adalah ada program yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah buat kemanfaatan buat masyarakat, dan tentu perlu ada payung hukumnya, maka perda itu dibuat. Tadi contoh kasus misalnya terkait dengan RPJMD. Tentu saja sangat penting karena seorang pemerintah atau sebuah pemerintah, dia wali kota dan wakil wali kota, dia harus punya arah kemana dia bergerak, dan nggak boleh sewenang-wenang hanya keinginan wali kota. Dia harus sesuai dengan arah pembangunan nasional, harus juga akomodatif terhadap kepentingan masyarakat yang tentu saja itu bisa dijawantakan oleh DPRD. Oke. Nah itu bagaimana untuk melakukan pengawasannya, Kang? Pengawasan tentu saja untuk sebuah perda itu tidak ujuk-ujuk dibuat perda. Betul. Ada yang namanya naskah akademik. Oke. Dan itu dilakukan tentu saja oleh perguruan tinggi. Kemudian setelah itu ada juga berarti namanya ada kajian akademisnya. Ada kajian akademisnya, ada naskah akademiknya. Kemudian setelah itu juga ada namanya FGD dengan masyarakat. Sehingga sebuah perda, sebuah aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena ini menyangkut dengan kepentingan masyarakat, maka harus dipastikan bahwa peraturan ini tidak boleh merugikan masyarakat. Sehingga memang itu paling penting mungkin. Paling penting, harus aspiratif. Betul. Harus aspiratif. Sehingga dalam sebuah kebijakan peraturan daerah, pertama naskah akademiknya harus betul-betul relevan dengan kepentingan masyarakat. Yang kedua, pasal-pasalnya juga tentu saja harus sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena sebuah aturan bisa jadi yang tadinya boleh bisa jadi tidak boleh, yang tadinya boleh bisa jadi yang tadinya tidak boleh bisa jadi boleh. Sehingga ini harus betul-betul didorong, kemudian juga mengakomodir apa yang menjadi representasi dari mayoritas masyarakat. Keinginan. Tentu saja sebuah peraturan tidak mungkin juga bisa menyenangkan semua orang. Ada aja orang yang tidak pas, tidak cocok. Itu biasa. Disinilah justru seringkali menjadi perdebatan-perdebatan mengasihkan, ya. Nah itu kalau misalkan ada masyarakat yang tidak istilahnya tidak sesuai atau tidak pro dengan perda seperti itu bagaimana? Ya disitulah ruang dalam diskusi publik, disitulah ruang di dalam audiensi. Dan dari dari perkembangan yang ada ketika pembahasan perda itu, ternyata memang di forum-forum FGD itu banyak sekali masukan dari masyarakat. Bahkan yang audiensi banyak sekali sekarang yang melakukan audiensi terkait dengan perkembangan perda. Sehingga dalam sebuah perda dibuat itu ada proses. Karena tentu saja di dalamnya memastikan bahwa naskah akademik juga betul-betul pas. Kemudian tentu saja pembahasan pasal demi pasal.
Ya, ada kepentingan di situ pemerintah, ada kepentingan masyarakat, ada kepentingan ya di situ ada sektor-sektor lain, dunia usaha, kemudian dunia komunitas, dunia akademik. Itu harus semuanya terlibat di dalamnya. Sehingga memang sebuah perda tentu saja ingin memastikan bahwa perda yang diputuskan itu betul-betul bisa komprehensif. Secara filosofisnya kalau misalkan perda itu menghitung durasi waktunya nggak, apakah ini masih berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat atau bagaimana, Kang? Setiap perda selalu ada evaluasinya. Bahkan di tahun 2025 pun ada beberapa perda yang sebetulnya itu adalah perda revisi dari perda-perda sebelumnya. Apalagi sekarang banyak sekali aturan-aturan dari pusat dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu banyak sekali aturan yang berubah. Dan dengan aturan yang baru tentu saja itu akan punya dampak kepada aturan di peraturan daerah, dan itu harus disesuaikan. Artinya perkembangan zaman, perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, bahkan perkembangan kekinian di masyarakat, tentu saja harus disesuaikan. Dan itulah pentingnya juga perda yang baru. Berarti kan itu juga Dewan juga kan menampung aspirasi, betul, keinginan seperti apa masyarakat, kemudian zamannya juga seperti apa, perkembangannya juga seperti apa. Nah ini melalui kajian-kajian seperti ini, itu apakah ini juga dipublish ke masyarakat, Kang? Kalau begitu? Biasanya diawali dari program reses yang dilakukan oleh anggota Dewan. Anggota Dewan ini setiap tahun kurang lebih ada 3 kali kita melakukan reses untuk menemui kemudian mendengar aspirasi dari masyarakat. Betul. Dan mereka kan ngasih masukan beberapa halnya. Bahkan bukan sekedar reses, masyarakat juga banyak yang datang melakukan audiensi, baik langsung ke kami di pimpinan maupun ke AKD di alat kelengkapan DPRD. Dari situ kan bisa kita tahu, apa sih sebetulnya beberapa hal yang beredar di masyarakat. Tentu saja sekali lagi tidak semua keinginan masyarakat bisa tertampung. Tapi minimal kami di DPRD harus bisa aspiratif terhadap keinginan masyarakat tersebut. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk langkah koordinasinya dengan pemerintah daerah seperti itu, Kang? Apakah ada langkah koordinasi atau fungsi legislatif hanya untuk mengawasi saja begitu, seperti itu? Untuk jalannya apakah perda ini dilakukan atau tidak oleh pemerintah daerah? Di DPRD itu kan fungsinya ada 3. Ada fungsi pengawasan, ada fungsi legislasi, dan ada fungsi penganggaran. Nah, di pengawasan ini pun adalah termasuk kepada perda-perda yang tidak relevan. Dan itu dilakukan oleh masing-masing AKD. Setiap perda kan ada hubungannya, misalnya perda terkait dengan keluarga misalnya. Tentu saja itu hubungannya dengan Komisi 4. Perda tentang ketentraman ketertiban, berarti kan itu hubungannya dengan Komisi 1. Nanti masing-masing komisi yang melakukan dengar pendapat dengan pemerintah kota. Dari situlah kita bisa mengetahui mana kira-kira perda-perda yang memang sudah tidak relevan. Ya, ketika sebuah perda sudah tidak relevan, kemudian pemerintah biasanya juga mengajukan membuat perencanaan. Nah, di kami di DPRD ada namanya Bapemperda yang khusus AKD ini memastikan, mengawasi, kemudian mengontrol dan merencanakan kira-kira program perda apa nih yang harus dirancang untuk tahun-tahun berikutnya. Ada berarti namanya Bapemperda. Berarti ada perda baru ataupun ada perda lama yang menjadi kajian dari Dewan itu seperti itu. Betul. Kemudian kalau misalkan ada yang ketidakcocokan, berarti itu bisa direvisi, begitu? Bisa diajukan untuk revisi. Bisa pencabutan, bisa revisi. Bisa pencabutan. Jadi bisa pencabutan membuat perda yang baru atau hanya perda revisi beberapa pasal saja. Oke. Berarti kan prosesnya itu juga tidak semudah itu. Berarti kan harus ada diskusi, pengkajian dan sebagainya kita. Pasti, dan di kami ya betul. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Nusantara dan kita melanjutkan lagi perbincangan di pagi hari ini bersama Ketua DPRD Kota Bandung, Kang Asmul. Kang, kalau tadi kan ada evaluasi, ternyata perda itu apakah perda lama ataupun misalkan dengan perda yang akan dirancang berikutnya seperti itu. Itu tolong dijelaskan seperti apa nih? Emang ada ini evaluasi begitu? Ya,
Di alat kelengkapan DPR itu kan ada berapa ya? Pertama ada masing-masing komisi. Ada komisi 1, teman-teman di komisi 1 itu adalah mereka yang memang membidangi atau bermitra dengan beberapa dinas yang hubungannya dengan hukum, dengan perizinan, dengan kewilayahan, pemerintahan begitu ya. Kemudian ada komisi 2 yang memang dia lebih banyak bermitra dengan urusan ekonomi, urusan perdagangan, urusan koperasi, pariwisata. Ada komisi 3 yang memang berhubungan dengan infrastruktur gitu ya. Kemudian komisi 4 lebih hubungannya dengan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan. Ada juga namanya Bapemperda. Nah, Bapemperda inilah yang memang sebuah AKD yang khusus mereka mengkaji, mengawasi, kemudian memastikan, merencanakan terkait perda-perda apa yang akan dibahas untuk tahun yang akan datang. Dari situ tentu saja alasannya adalah apakah perda ini masih cocok nggak nih? Atau ada perda baru nggak yang memang dibutuhkan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Di Bapemperda inilah digodok, dikaji, kemudian baru nanti disampaikan di rapat badan musyawarah di kami. Nah, contoh sekarang untuk tahun 2026 itu kami sudah disampaikan bahwa ada perda-perda yang akan dibahas di tahun 2026 nanti. Ada perencanaan. Ada perencanaan, begitu. Dan itu harus disampaikan di paripurna. Sehingga perencanaan itulah yang basisnya tadi. Apakah itu berdasarkan karena ada perda yang tidak sesuai dan itu mendesak, atau ada perda baru yang memang dibutuhkan untuk program penguatan pembangunan di masyarakat. Oke, apakah itu seluruhnya itu hanya inisiasi dari seluruh anggota dewan atau mungkin bisa juga ketika masyarakat itu menginisiasi atau mengusulkan melalui aspirasi masyarakat itu? Tentu saja DPRD, Dewan ini juga merupakan cerminan dari apa yang diusulkan dari masyarakat. Ada dua sebetulnya, ada inisiatif dari DPRD, tapi juga ada pengajuan dari eksekutif, dari pemerintah daerah, betul, dari kepala daerah. Jadi dari dua hal inilah bisa dijajukan kepada Propemperda untuk tahun yang akan datang. Gitu. Oke. Nah, sejauh ini yang dilakukan Dewan atau pengalaman dari Akang lah seperti itu, ada tantangan seperti apa sih ketika merancang sebuah produk hukum itu? Pasti sebuah apapun itu ada tantangannya. Tapi tantangan itu kan ketika kita hadapi nikmati aja. Salah satu tantangan ketika membuat perda kan mensinkronkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kita yakin dengan kota Bandung yang demikian kompleks, kemudian jumlah penduduk juga cukup besar, latar belakang juga berbeda-beda. Ketika sebuah rancangan perda mau dibuat atau dibahas, itu kan untuk memastikan menguntungkan atau mengaspirasi, mengakomodir semua itu agak berat sekali. Nah, ini bagaimana mensinkronkan antara kepentingan-kepentingan itu di dalam sebuah raperda yang dibahas. Itu seringkali memang menjadi perdebatan yang sangat panjang. Kami di DPRD tentu saja ingin seaspiratif mungkin, ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Tapi sekali lagi, kadang-kadang ya di masyarakat juga kan berbeda-beda keinginannya. Ada aja perbedaannya. Nah, sinkronisasi inilah yang seringkali kadang-kadang berbagai kepentingan untuk dibuat sepakat itu. Pernah mengalami deadlock? Deadlock ada aja, tapi kita cari solusinya selalu. Iya. Karena bukan hanya ketika misalkan itu deadlock kemudian putus, hilang gitu, seperti itu ya. Betul. Berarti kan harus ada solusi seperti itu. Nah, itu biasanya berapa lama dan apakah itu hasilnya kemudian di-vote atau bagaimana itu untuk menentukan bahwa oke, perda ini kita bahas. Oke, perda ini kita rancang seperti itu. Lebih banyak diskusi ya. Diskusi, kemudian setiap orang menyampaikan apa yang menjadi logika berpikir, mana manfaat dan mudorotnya, begitu ya. Kemudian pihak lain juga menyampaikan. Ujung-ujungnya kita apalagi lah, Bandung ini kita gotong royong, kemudian ya orangnya sebetulnya bisa guyup, bisa bekerja sama. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan itu biasa saja. Tapi ujungnya adalah kita untuk kepentingan bersama. Karena kan demokratis. Betul. Oke. Nah, itu bagaimana untuk masyarakat kalau misalkan perda ini diketahui oleh masyarakat seperti itu, bukan hanya dari sosialisasi mungkinnya seperti itu. Itu bagaimana, Kang? Sebetulnya banyak faktor dan banyak cara sekarang. Ya, kami di DPRD sendiri sudah membuka website. Artinya bisa masyarakat bisa sangat terbuka mengecek, kemudian
menganalisis, bahkan mengkritisi. Kami bahkan di DPRD ada sekarang namanya JDIH. Di situ kumpulan perda-perda yang sudah dibuat. Nah, masyarakat bisa akses di situ, bisa lihat mana kira-kira perda yang kira-kira tidak sesuai. Kemudian kami juga selain itu ada namanya sosialisasi perda kepada masyarakat. Teman-teman di DPRD itu melakukan sosialisasi ke masyarakat, kemudian dikumpulkan mereka, kemudian disampaikan. Ini loh, kita punya peraturan daerah seperti ini, apa nih kira-kira yang boleh, apa kira-kira yang tidak boleh, apa yang harus dipenuhi, apa yang harus dilaksanakan dan sebagainya. Artinya proses sosialisasi itu terbuka sekali, masyarakat bisa akses langsung, bahkan kami juga turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan perda yang ada. Seperti apa, Kang? Untuk sosialisasi langsung turun ke masyarakat? Biasanya selain reses ya, kami juga ada alokasi untuk datang ke masyarakat. Mereka dikumpulkan ada 50 atau 100 orang, dikumpulkan di satu tempat, kemudian kita bahas nih perdanya. Tentu saja tidak detail pasal per pasal. Sesuai dengan hal-hal yang hal-hal yang kira-kira sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita sampaikan ke masyarakat, kemudian masyarakat mempertanyakan apa kira-kira hal-hal kritikal yang memang perlu diketahui dan mungkin tidak difahami, kita sampaikan, kita jelaskan. Kemudian kita juga panggil bagian hukum untuk menjelaskan beberapa hal terkait perda tersebut. Oke, tahun depan 2026 ada rancangan atau ada rencana apa nih untuk tahun depan terkait dengan perda atau dengan pengaturan produk hukum dari legislatif itu seperti itu? Tahun depan kita rencananya ada 10 ya. Ada 10 raperda yang akan kita coba ajukan, walaupun ada 4 yang kemarin yang kelihatannya juga bisa diparipurnakannya di tahun depan. Berarti kalau 10 plus 4 lah ya, jadi 14. Ya, tapi minimal untuk tahun 2026 ada 10. Beberapa hal yang memang cukup mendesak terkait dengan pengelolaan sampah. Ini juga kelihatan harus ada perda tersendiri. PR ya, Kang ya? PR sendiri di Bandung. Kemudian juga terkait dengan pelayanan kesetaraan gender juga itu masuk ya. Kemudian terkait dengan perencanaan kependudukan juga ini penting juga karena Bandung ini pertumbuhannya cukup besar sekali. Hari ini juga sudah 2.500.000 lebih penduduk kota Bandung. Artinya kan mungkin 3-4 tahun bisa, tentu saja ini akan besar sekali dan kita harus ada perencanaan yang bagus supaya. Oh, berarti ini nanti untuk pengelolaan sampah itu akan dibuat perda khusus begitu? Betul. Termasuk sampah, kemudian kependudukan, kemudian tentu saja beberapa rencana anggaran itu juga harus diperdakan. Kemudian ada lagi yang kami catat terkait dengan perlindungan perempuan. Perlindungan perempuan dan anak ini juga kelihatannya penting ya. Hari ini harus ada upaya-upaya dari pemerintah, harus hadir anak-anak kota Bandung, perempuan juga harus dilindungi hari ini. Terus ada juga yang kita catat adalah terkait dengan rumah susun. Ini juga ada yang direncanakan untuk tahun depan, yang juga sangat penting terkait dengan perencanaan BPR. Ini juga penting ya, bagaimana supaya BPR juga punya dampak kepada masyarakat. Oke, berarti yang paling diprioritaskan itu ada sampah, kemudian gender perempuan dan anak ya. Gender ya. Gender. Rumah susun. Ini juga penting karena hari ini juga banyak sekali masyarakat yang dari desil 1 sampai 5 yang kelihatannya juga perlu dapat respon dari pemerintah. Nah, tentu saja ini harus ada payung hukumnya untuk bagaimana mengakomodir mereka. Oke. Gitu. Kang, ini ada waktu 1 menit untuk closing statement. Kira-kira yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat, silakan berkaitan dengan legislasi. Ya, terima kasih pemirsa Kompas TV ya. Pada prinsipnya bahwa ini adalah kota kita. Kota Bandung khususnya, di mana kota tempat dilahirkan, tempat kita mencari nafkah, tempat kita bernapas. Maka tugas untuk menjadikan kota Bandung semakin baik, semakin nyaman adalah kami di pemerintah, di DPRD, dan juga partisipasi dari masyarakat. Karena kebaikan dan kehebatan produk-produk hukum yang juga dilakukan nanti oleh pemerintah tentu saja tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan sekali masukan, usulan, kritisi dari masyarakat dan kami sangat senang menerimanya. Karena inilah untuk kota kita, supaya kota kita semakin nyaman, menjadi tempat tinggal kita dan juga nyaman untuk dikunjungi banyak orang. Oke, berarti partisipasi masyarakat aktif itu penting ya, Kang ya, karena kan untuk kenyamanan bersama, untuk keindahan bersama, untuk kesejahteraan juga bersama ya, Kang ya. Betul. Kita. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.